Perkenalkan, nama saya Mekti Manuel dengan NPM 2306-22-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan um, menjelaskan tentang tugas tambahan praktikum sistem operasi modul 5. Untuk pertama-tama, apa itu fungsi kill? Nah, fungsi kill ini adalah suatu sistem call yang kita gunakan untuk mengirimkan sinyal ke beberapa proses atau satu. Nah, jadi kita bisa mengirim sinyal ini ke proses seperti request untuk mengakhiri proses, contohnya seek term atau seek kill. Di sini biasanya sintaksnya yaitu in kill dalam kurung PID dan in seek. Nah, PID-nya itu target prosesnya. Sedangkan seek itu merupakan jenis sinyalnya. Jadi kayak seek term, seek kill, atau seek in, dan lain-lain. Nah, jadi tuh setiap proses tuh bakal punya signal handler yang akan menentukan bagaimana proses itu akan merespon sinyal yang diterima. Contohnya bisa saja proses membersihkan resource atau bisa saja keluar secara normal, atau bisa langsung dihentikan secara paksa. Untuk kemudian menjelaskan perbedaan antara seek term dan seek kill. Oke. Pertama tuh seek term. Nah, jadi seek term ini tuh suatu signal yang dipakai untuk merequest agar suatu proses berhenti secara teratur atau secara normal. Nah, saat kita mengirim seek term ini dan diterima proses, maka proses ini akan menangani sinyal tersebut dengan signal handler. Dengan begitu, proses ini bisa misalnya menyimpan data, close connection, clean resource sebelum dia berhenti dieksekusi. Nah, seek term ini tuh dipakai kalau misalnya kita pengen mengakhiri suatu proses, tetapi kita pengen kalau prosesnya tuh diakhirin secara rapi. Kemudian untuk yang kedua, seek kill atau signal kill. Ini tuh juga sinyal, tapi dia tuh memaksa proses untuk berhenti secara paksa, kayak mendadak gitu. Nah, jadi begitu seek kill ini diterima, maka kernel akan langsung menghentikan proses tersebut tanpa proses tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan clean up. Nah, ini tuh biasanya digunakan kalau prosesnya tuh tidak merespon seek term. Nah, tapi karena proses ini tidak memberikan kesempatan untuk clean resource, bisa jadi data tidak disimpan atau terjadi ketidakkonsistenan. Oke, kemudian menjelaskan kode yang ada di TP. Oke, ini untuk kode yang ada di TP. Di sini pertama ada function main yang akan memanggil fungsi wait for terminate signal. Jadi itu kita bakal nunggu sampai terminate signal diterima. Kemudian di sini ada fungsi wait for terminal signal. Di sini tuh ada array yang memanggil berukuran 1024, lalu dia akan memanggil get cwd untuk mengambil working directory-nya. Kemudian di sini kita akan print PID. Nah, ini tuh biasanya kita pakai saat kita pengen mengirim signal ke PID ini. Jadi biar kita bisa mengirim signal ke proses ini pakai PID. Nah, kemudian di sini ada signal handler-nya. Di sini signal handler untuk seek term. Jadi jika seek term kita terima, maka kita akan mengeprint seek term diterima dan program dihentikan secara aman. Nah, kemudian program akan dihentikan eksekusinya. Lalu ada exit. Jadi untuk garis besarnya, programnya ini akan eksekusi lalu mencetak PID. Lalu dia akan membuat suatu signal handler untuk seek term. Dan program ini akan menunggu sampai seek term diterima. Lalu ketika seek term diterima, maka handler akan melakukan signal handling dan mencetak pesan ini lalu melakukan terminasi program. Oke, untuk selanjutnya adalah menjelaskan kode yang dibuat dalam CS. Oke, ini kode yang dibuat pada CS. Pertama ada library header file seperti biasa.
Lalu di sini kita akan buat suatu global variable untuk menghitung signal sign yang kita terima. Kemudian di sini ada signal handler. Nah, ini tuh untuk menangani sinyal yang akan diterima oleh program. Di sini tuh sig ini untuk jenis sinyal yang masuk tuh apa? Kalau dia adalah sign, ini kita bisa kirim pakai Ctrl C, maka dia akan increment global variable-nya. Kemudian kita akan mengeprint bahwa sign sudah diterima sebanyak yang tadi misalnya baru pertama kali di run maka 0 tambah 1 maka 1 kali. Nah, jika sign-nya tuh udah lebih sama dengan 7, maka dia akan mengakhiri program dan mencetak program telah menerima sign sebanyak 7 kali, program akan dihentikan. Kemudian kita juga ada signal handler untuk sigterm. Nah, jika sinyal yang kita terima itu sigterm, maka program akan mencetak pesan dan memanggil exit untuk menghentikan program. Kemudian di function main ini kita hanya registrasi signal handlernya ada untuk sigin dan untuk sigtermnya. Kemudian di sini kita ada loop. Ini tuh loop yang kita nunggu fungsi pause ini dipanggil. Nah, ini tuh kita bakal nunggu sampai sinyal diterima. Jadi untuk keseluruhannya kita akan menganalisis variabel global untuk sigin, lalu kita daftarin signal handlernya untuk kedua sigin dan sigterm, lalu program akan menunggu sinyal, misalnya sigin maka dia increment sampai 7 kali, kalau sudah maka dia end program, kalau sigterm langsung end program. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita misalnya menjalankan program, di sini kita Ctrl C, maka kita akan di print sign sudah diterima, lalu setelah 7 kali, maka program berakhir. Lalu kita bisa mencari PID dengan komen ini. Kemudian kita bisa mengirim sinyal sigterm. Lalu kita bisa menerima, sigterm diterima, program berhenti. Kemudian untuk kesimpulan dari TP dan CS ini, kita tuh bisa menerapkan signal handler untuk merespon sinyal-sinyal yang ada. Nah, kita juga bisa menggunakan sigterm agar kita bisa mengakhiri program dengan aman dan datanya juga ke save dengan aman. Jadi programnya bisa clean up dulu sebelum dia akan melakukan terminasi. Kemudian kita di sini juga bisa mengendalikan alur eksekusinya. Contohnya kayak tadi, kita tidak hanya sigin dan sigterm yang kita terima tuh tidak hanya untuk stop program, tapi kita juga bisa modifikasi. Contohnya kayak udah ngeprint berapa, udah diterima berapa kali dan sebagainya. Kemudian jika kita pakai signal handler ini, kita bisa mudah untuk mengendalikan program, misalnya dengan kill. Jadi begitu. Jadi dengan memanfaatkan ini, kita bisa memastikan bahwa app-app yang kita buat bisa menangani interrupt dengan aman. Serta kita juga bisa merespon kondisi-kondisi yang tidak kita duga dengan mengirim sinyal-sinyal. Begitu penjelasan dari saya, terima kasih.